Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman. Untuk siang ini kami akan melakukan kegiatan untuk yang berhubungan dengan pengembangbiakan si nila. Jadi nila ini bagaimana supaya cepat indukan-indukan ya, indukan-indukan ini supaya bisa cepat berkembang biak seperti ini ya. Itu yang di kontainer itu sudah boleh dibilang udah kapasitasnya udah penuh, terus ditambah lagi udah ada perbedaan waktu sekitar beberapa hari. Ini tidak boleh yang hasil yang baru ini kita taruh di tempat yang sama, jadi harus kita pindahkan. Nah, untuk sambil memindahkan ini kami akan berbagi tip ke teman-teman pemula yang berkeinginan untuk membuat ini ya, membuat bibit itu dengan swasembada secara mandiri seperti yang kami lakukan di sini. Jadi beberapa yang sudah kami buat di videonya diantaranya manajemen kolam atau kedalaman kolam, luas kolam, kapasitas kolam, terus isi si indukan sudah kami buat videonya. Jadi teman-teman belum melihat silahkan untuk melihat di video-video yang sebelumnya. Nah, terus apa sih sebenarnya yang kami lakukan di sini? Karena kami ini pemula teman-teman, jadi kami di tengah kota. Beda teman-teman yang sudah sukses di senior-senior yang sudah sukses di pedesaan, mungkin memang beda ya, kondisi lingkungannya memang beda sama sekali dengan di tempat kami. Nah, sementara kalau di tempat kami ini semuanya beda lah. Kalau misal sebagai contoh begini, mungkin teman-teman di beberapa kolam itu diisi dengan adanya enceng gondok misalnya seperti itu. Nah, di sini kami yang untuk indukan kami tetap juga berupaya adanya jamu. Jadi jamu kalau di ini menurut senior itu kan diberi enceng gondok. Nah, dengan enceng gondok ini si nila indukan itu terus dia bertelur dan beranak terus menerus. Nah, di kami karena menurut kami enceng gondok kalau diterapkan di bioblok ini sepertinya nggak cocok teman-teman, karena sifatnya dia kan berkembang terus dan dia juga mengganggu si plankton yang dihasilkan dari si probiotik itu. Artinya dia mengambil si plankton-plankton yang ada di situ, itu akan diserap oleh si enceng gondok. Nah, di sini selain kami di tengah kota juga tidak ada enceng gondok itu. Nah, sebagai pengganti karena kami selain berbudidaya nila, kami juga budidaya si lebah kelanceng yang kami memiliki berbagai macam vegetasi atau bunga dan daun yang tanaman-tanaman untuk pakan si lebah. Nah, diantaranya salah satu ini tanaman dari Brasil teman-teman. Jadi ini tanaman dari Brasil yang ini yang kami gunakan untuk sebagai jamu. Kami berikan di kolam indukan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan selain itu juga kalau misalkan untuk sehari-harinya itu sudah ada banyak ininya. Tanaman ini sudah ada sendiri karena di atasnya itu kebetulan memang vegetasi dari pakan lebah itu sendiri. Bunga-bunga dari ini ya, tanaman dari Brasil ini sudah menjuntai di atas kolam dan dia setelah dia gugur atau sudah tua dia jatuh. Nah, saat jatuh itu sama indukan dimakan teman-teman sebagai si jamu. Nah, rupa-rupanya ini si tanaman dari Brasil ini sangat efektif sekali untuk menjadikan si indukan ini rajin untuk bertelur dan beranak. Dan itu kita bisa buktikan ini. Jadi kalau yang di kontainer itu sudah ada segitu banyaknya, ini kami sudah memanen lagi nih yang kelompok 2 hari kemarin ya. Ini sudah kami panen lagi. Yuk kita lihat ya.
Ini ya teman-teman. Nah, ini penampakannya. Ya, banyak kan? Nah, ini sudah tidak bisa kita campur dengan si kelompok kakaknya ini. Ini kelompok kakaknya ini sudah tidak kita campur lagi karena ini sudah campuran yang relatif banyak. Ini yang di bawahnya tuh udah ada yang besar-besar ya, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ini yang udah kelompok-kelompok mungkin 1 mingguan jalan ke sini. Jadi ini kalau kita lihat ukurannya mungkin sudah 3 tingkatan yang ada di sini, dan tidak mungkin kan kalau kita tambah lagi menjadi 4 tingkatan, dan itu tentu akan bermasalah nanti di pembesaran. Mungkin nanti di pembesaran juga sebelum kami turunkan ini kami akan sortir yang besar-besar dulu yang akan diturunkan. Nah, selanjutnya untuk yang kecil-kecilnya akan kita taruh di sini. Jadi kami sudah akan memiliki 2 kontainer. Nah, dari indukan-indukan yang ada di sini. Nah, ini yang Perkesia yang kami maksud, atau bunga dari si Brasilia itu seperti itu penampakannya teman-teman. Jadi kami tidak, yang untuk khusus kolam ini memang kami desain di atasnya itu sudah ada tanaman untuk lebah. Itu lebahnya yang seperti teman-teman lihat ini, sederitan sana sini. Ini lebah-lebah, terus si bunganya ini sebagai jamu si ikan-ikan ini, sehingga seperti ikan liar di benar-benar di laut atau di rawa-rawa, sehingga dia rajin sekali untuk itu jatuh itu seperti itu ya, baru berjatuhan itu. Jadi tidak kami beri kalau yang di sini karena memang sudah ada dari atas, kecuali memang kelihatan lama nggak kelihatan seperti ini kan tampak-tampak itu ya. Ini reruntukan dari atas nih teman-teman. Jadi ini rontokan dari bunga-bunga yang di atasnya ini sebagai jamu si ikan-ikan ini, sehingga sehat-sehat dan rajin untuk beranak. Selanjutnya kita melepas ini ya teman-teman, panenan ikan kita ini kita turunin ya. Itu ya, kelihatan ya, banyak ya, tuh banyak sekali itu ya. Ini udah panenan sehari 2 hari ini, tidak akan kami ini kan ke itu tidak kita campur di sini, tapi kami akan campurkan di sini. Kita buat baru lagi nih teman-teman. Ya banyak kan itu, kelihatan ya teman-teman tuh ya, di tempat terang tuh banyak banget tuh. Ini hanya seharian ini udah nggak mungkin dicampur di sebelahnya. Kita taruh di sini. Oke, bismillah, mudah-mudahan pada sehat-sehat sampai menjadi bibit-bibit yang unggul. Sudah. Nanti untuk berikutnya lagi setiap panen akan kami letakkan di sini teman-teman, untuk sekitar seminggu ke depan. Terus harapannya nanti untuk seminggu berikutnya, atau mungkin 2 minggu atau 10 hari kita akan lakukan penyortiran. Kita tambah lagi kontainer untuk menyortir. Jadi berdasarkan pengalaman kami untuk ini ya, untuk anak-anak ini, anak-anak si larva ini lebih efektif kita pemberian pakan itu menggunakan kontainer-kontainer begini daripada kita langsung lepas di kolam-kolam besar seperti itu. Tapi di kolam-kolam besar juga tidak kalah itu ya, ada banyak kelebihan, dia langsung cepat lebih besar. Tapi kalau pemberian pakan tidak efektif karena kan dia menyebar. Seperti itu ya teman-teman. Itu penampakannya kelihatan ya. Ikannya juga sepertinya gitu sehat-sehat dan cepat besar, dan itu juga udah kelihatan di kolam-kolam itu indukannya. Nah, ini saja untuk berbagi video kegiatan siang ini. Yang kita bagi adalah manajemen pakan untuk indukan. Meskipun ini tentunya juga masih observasi ya teman-teman untuk si indukan ini, tetapi setidak-tidaknya kami sudah bisa menghasilkan si burayak-burayak dan larva-larva yang sehat, dan sudah terbukti sudah ada yang ukurannya 5-6, artinya memang sehat-sehat. Kira-kira itu ya teman-teman, dengan background si indukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.